Selamat pagi, siang ataupun malam. Perkenalkan kami, saya sendiri Hans Joseph Silatonga dan juga teman saya Jacob Reinhardt akan menjelaskan laporan dari tugas besar kami. Oke, jadi secara umum kami membuat tugas virtual lab di sini yang akan dirancang berdasarkan beberapa fungsional dan juga kebutuhan yang akan dibahas dengan detail mulai dari kebutuhan terlebih dahulu. Pertama ada kebutuhan fungsionalnya, yaitu kami mendatakannya, yaitu pertama ada OTTX penggunaan aman, kemudian ada beranda terarah, manajemen topik pembelajaran, penyajian materi ringkas dan dapat dibaca, kuis pilihan ganda per topik dengan umpan balik langsung, pencatatan riwayat progres kuis pengguna, lab virtual interaktif, notifikasi dan penanganan galat yang ramah, dan pemeriksaan kesehatan layanan. Kemudian ada kebutuhan non fungsional juga yang kami datakan sebagai berikut. Ada kinerjanya, keandalan data, keamanan atau privasinya, ketersediaan atau skala, kompatibilitas atau responsif, dan usability atau aksesibilitas serta maintainability. Oke, kemudian kami juga menerapkan sistem thinking di sini ya. Yang pertama kita bahas dari definisi komponen sistemnya dulu. Di sini ada 5 komponen utama yang bekerja, ada autentikasi, ada front end-nya, ada API atau back end-nya, kemudian ada database atau Firestore ya untuk penyimpanan hasil kuis, dan juga kemudian ada script global untuk sebagai logika utama dalam uh, virtual web kami ini. Kemudian keterhubungannya ada kami petakan berdasarkan beberapa interaksi. Yang pertama adalah interaksi alur masuk dan perlindungan halaman, di mana pengguna itu harus login untuk dapat mengakses semuanya, dan kalau tidak login tidak bisa masuk. Kemudian ada siklus umpan balik kuis ya, di mana saat mengerjakan kuis nanti pada akhirnya pengguna itu akan mendapatkan umpan balik yang pemetaannya secara rinci dapat dilihat pada halaman berikut. Nah, Kemudian ada penerapan design thinking, yaitu pertama tahap empathize-nya. Tahap ini langsung saja adalah tahap memahami kebutuhan pengguna. Jadi kami dapatkan yaitu konteks perangkatnya, yaitu mayoritas responden menggunakan laptop atau PC sebagai perangkat utama untuk belajar fisikanya. Yaitu kemudian hambatan terbesarnya adalah siswa atau mahasiswa itu menganggap materi itu terlalu sulit atau cara materi itu disajikannya tidak dapat dipahami. Kemudian ada kesenjangan peluangnya, yaitu beberapa siswa sering menggunakan latihan soal atau kuis online, dan beberapa lagi mungkin tidak dapat mengakses online sama sekali. Ini adalah beberapa datanya yang bisa dilaporkan untuk detailnya. Kemudian tahap kedua adalah mendefine masalahnya. Pertama, masalahnya adalah problem statement seperti berikut. Siswa tingkat pertama yaitu TPB membutuhkan sebuah platform belajar fisika berbasis web yang terintegrasi, yang secara spesifik menyediakan simulasi interaktif untuk membantu visualisasi konsep abstrak dan kuis interaktif dengan umpan balik langsung untuk menambah proses latihan. Berikut adalah beberapa bukti bahwa kebutuhan fungsional yang kami daftarkan adalah sesuai dengan data yang kami dapat. Kemudian tahap ketiga adalah ideate. Karena masalah-masalah tersebut kami mencari solusi masalahnya, yaitu ada materi pembelajaran, kuis interaktif, dan lab virtual untuk pembelajaran mereka. Kemudian prototypingnya kami kerjakan langsung ke high fidelity, sehingga gampang untuk langsung membuat hasilnya. Dan untuk pengujiannya kami sudah mencoba beberapa pengguna dan hasilnya memuaskan. oke, untuk UI UX desainnya terlebih dahulu kami bedah menjadi 3 bagian. Di sini yang pertama kita bahas struktur UI-nya terlebih dahulu ya. Di sini kami merancangnya itu berdasarkan 2 prinsip utama, yaitu terproteksi dan hierarkis. Terproteksi ini apa? Dimana login.html ini merupakan satu-satunya seperti pintu masuk untuk memasuki web kami. Jadi kalau nggak login nggak bisa masuk. Nah, kalau untuk hierarkisnya adalah top down, dimana kami membaginya menjadi 3 bagian, yaitu ada pilih fitur, pilih topik, dan eksekusi fitur. Atau lebih detailnya, di sini ada pemetaan layarnya. Jadi yang pertama itu setelah login itu akan masuk ke pemilihan topik dulu ya di sini. Kemudian akan dipilih konteksnya, mau materi, kuis ataupun lab, dan nanti akan pemilihan materi atau fitur spesifik, dan user akan dapat mengakses apa yang akan dipilih. Nah, kemudian untuk bentuk dan tampilan visual, di sini kami ada membagi beberapa bagian ya, dari tata letak halaman. Kami membagi jadi 3, yaitu ada header utama, ada
navigasi sekunder yang berisi judulnya, dan juga ada kontainer konten yang berisi konten. Kemudian untuk pewarnaan dan tipografinya kami memilih yang sederhana dan juga sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta untuk desain komponen juga kami tidak memilih yang terlalu profesional ya, cukup seperti kotak-kotak biasa saja agar mudah digunakan untuk user. Nah, untuk bagian yang ketiga, pengalaman atau US feedback dan usability, kami memetakan menjadi 3. Ada umpan balik yang jelas dan instan pada sistem kuis lebih tepatnya. Kemudian ada kontrol penuh bagi pengguna ya, dia bisa drag and drop di sini pada lab virtual, dan juga pada proses logoutnya juga dia akan ditanya kembali apakah dia mau logout atau tidak untuk menghindari kesalahan dari pengguna itu sendiri. Seperti ini tampilannya kurang lebih. Kemudian ada model perangkat lunak dengan YML. Kami ada 2, yaitu use case diagram serta activity diagram. Untuk use case diagram sendiri, ada aktornya adalah user, Firebase out, sama Firebase database. Dan beberapa use case-nya itu mendaftarkan akun, atau di sini aja dilihat. Di sini adalah bisa dilihat mendaftarkan akun, yang primary aktor adalah pengguna. Kemudian masuk ke sistem, primary aktornya juga pengguna. Keluar dari sistem yaitu pengguna. Menyelesaikan topik dengan aktor pengguna, membaca materi topik dengan aktor pengguna, memulai kuis topik dengan aktor pengguna, mengirim jawaban kuis dengan aktornya pengguna, melihat riwayat nilai topik dengan aktornya pengguna, dan menjalankan simulasi web dengan primary aktornya adalah pengguna. Untuk activity diagram, pertama ini ada 3 activity diagram. Yang ini adalah activity diagram dari login, dan ini sudah masuk ke dashboard. Dan dari dashboard tadi seperti bisa memilih fitur dan topiknya. Kemudian di sinilah ketika sudah pilih misalnya pilih fitur yaitu virtual lab. Di sini adalah bagaimana menginisiasi parameternya, bagaimana user menggeser slider, bagaimana user menggeser parameter, kemudian bagaimana simulasinya dijalankan dan sampai stop. Kemudian di sini adalah activity diagram untuk quiz di mana pengguna masuk, kemudian riwayat terakhir pengguna di load, user menjawab soal, kemudian hasilnya disimpan lagi ke Firebase. Nah, untuk jadwal implementasi dan estimasi biayanya sendiri kami membagi menjadi beberapa tahapan besar ya, ada 7 di sini. Yang pertama adalah perencanaan dan inisiasi, kemudian ada desain sistem, kemudian pengembangan inti, pengembangan fitur, pengembangan simulasi, pengujian dan deployment, dan yang terakhir finalisasi laporan. Di sini kami memetakannya menjadi ya kurang lebih 7 minggu lah untuk menyelesaikan ini semua. Untuk detail dari estimasi biaya proyeknya kami rasa tidak memerlukan biaya, karena pada saat ini kami menggunakan Vercel untuk melakukan deploy dan juga Firebase untuk penyimpanan datanya. Jadi kami menggunakan ini dengan yang gratis atau tidak dipungut biaya. Kemudian ada proses implementasi dan penggunaan teknologi. Proses implementasinya pertama ada perencanaan singkat dan rancangan awal, yaitu bisa dilihat dengan detail sebelum-sebelumnya. Kemudian untuk front end-nya kami menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript dengan bagaimana UI-nya bisa dilihat di atas juga. Backend dan datanya kami menggunakan serverless API, yaitu Vercel, serverless API nanti, dan untuk Firebase. Firebase-nya itu menggunakan Firestore. Kemudian integrasi pengujian, jadi API-nya itu kami integrasikan dengan frontend dan supaya bisa frontend dan backend-nya berjalan bersamaan. Kemudian setelah pengujian dan hasilnya cukup baik, kami hosting dan deploy menggunakan Vercel. Untuk pemetaan teknologi yang digunakan tadi seperti yang saya bilang, frontend menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan Figma untuk bagaimana perancangan UI-nya. Untuk backend dan datanya menggunakan Firebase Authentication sebagai database, Cloud Vercel ini untuk menyimpan progress quiznya juga sebagai database, dan Vercel digunakan untuk mendeploynya. Kemudian hosting menggunakan Vercel, dan observabilitas dan operasionalnya kami mengeceknya lewat logs Vercel yang bisa juga dilihat melalui endpoint health check-nya. Kemudian untuk kolaborasi dan dokumen taktis, GitHub untuk version control, serta UML untuk bahasa diagramnya.
Oke, untuk dokumentasi API spesifiknya kami menggunakan 3 API di sini adalah health check, ada rewrite quiz per topik, dan ada simpan hasil quiz per topik. Jadi untuk health check ini dia requestnya itu akan berupa seperti ini, header, dan responsnya itu hanya satu, yaitu 200 untuk oke. Kalau untuk rewrite quiz per topik, dia metodenya adalah get, sama seperti yang tadi ya, metodenya get. Kalau requestnya berupa authorization dan accept-nya itu seperti ini, dan responsnya di sini ada 4 ya, ada yang untuk ada data, kemudian yang belum ada data, kalau ini untuk yang unauthorized, dan yang ini untuk yang error, servernya error. Kalau untuk simpan hasil kuis, ini metodenya adalah post, berbeda dari yang tadi get. Ini ada 4 respon juga. Di sini ada untuk yang oke atau berhasil, kemudian ada untuk yang bad request, ada yang unauthorized, dan juga ada yang error ya 500 di sini. Untuk detail dari kode responnya dapat dilihat sendiri di sini. Oke, kemudian hasil lahir dan evaluasinya. Hasil lahirnya adalah virtual lab fisika yang bisa dilihat di link tersebut, yaitu aplikasi live versionnya. Kemudian repository kode GitHub-nya bisa dilihat di link sini. Kemudian untuk evaluasi, untuk pertama evaluasi fungsionalnya, ada seluruh kebutuhan fungsional yang sudah kami petakan itu telah berhasil diimplementasikan. Sedangkan untuk evaluasi non fungsionalnya, sebagian besarnya sudah berhasil kami implementasikan. Kemudian untuk evaluasi keterbatasan sistem, pertama cakupan kontennya, memang kami hanya memiliki 3 topik sehingga kontennya hanya sedikit, dan simulasinya juga sederhana, yaitu belum mencakup semua variabelnya, seperti hambatan udara dan skenario praktikum yang masih sederhana. Sekian hasil presentasi dari kami. Terima kasih.